Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi ayatil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim wa sadaqan nabiyyu habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama, yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat jasmani maupun rohani sehingga kita bisa berpuasa pada saat ini. Selanjutnya, salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya pada yaumil kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan ini saya akan membahas kunci yang berjudul hal-hal yang dapat membatalkan pahala puasa. Sahabat kunci yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, hal-hal yang dapat membatalkan puasa yaitu berkata dusta. Berkata dusta itu menyampaikan sesuatu yang berlainan dari kenyataan. Jika dilihat dari hal perbuatan, orang yang berdosa pun bisa berperilaku yang tidak sesuai dari perkataannya. Dusta pun dosa yang besar dalam Islam, induk dari maksiat lain. Maka dari itu, jika ada orang yang berdosa dalam posisi puasa, maka pahala puasanya gugur. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW, yang artinya barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menerima dari rasa haus dan lapar yang diterimanya. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menerima dari rasa lapar dan haus yang ditahannya. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat kunci yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang dapatkan membatalkan puasa yang kedua yaitu ghibah atau gosip. Ghibah atau gosip tidak masuk dalam kategori berdusta, tetapi ghibah atau membicarakan orang lain adalah akhlak yang tercela yang dilarang oleh Islam. Sebagaimana gosip atau membicarakan keburukan orang lain dianalogikan seperti orang yang memakan bangkai saudaranya sendiri. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhoni itsmu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayyuhibbu ayyakula lahma akhi fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah di antara kamu yang suka menggunjing orang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan bangkai saudaranya sendiri? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah. Allah Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang. Surat Al-Hujurat ayat 12. Sahabat kunci yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang dapat membatalkan puasa yang ketiga itu adu domba. Akar dari perbuatan adu domba dan fitnah adalah kebencian. Adu domba bisa berupa dari melihat orang ketidaksenangan lalu menyebarkan fitnah untuk merusaknya. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW, an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah SAW la yadkhulul jannata namamun, rawahul Bukhari. Dari Hudzaifah radhiyallahu anhu qala berkata, saya pernah mendengar Rasulullah SAW berkata, tidak akan masuk orang yang mengadu domba. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat kunci yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
hal-hal yang dapat membatalkan puasa yang keempat yaitu bersumpah palsu. Bersumpah palsu yaitu menyatakan sumpah tetapi berbohong. Itu adalah akhlak yang tercela yang dilarang oleh Islam. Apalagi jika di awal sumpahnya ada nama Allah Subhanahu wa taala, maka perilaku itu termasuk dari 3 perilaku dosa yang besar. Sahabat kunci yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Imran ayat 77 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina ishtaru bi ahdillahi wa aimanihim samanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adzabun adzim. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang suka memperjualbelikan janji Allah Subhanahu wa taala dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang murah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyapa mereka, tidak akan memperhatikan mereka di yaumil kiamat, tidak akan mensucikan mereka. Bagi mereka ajab yang pedih. Surat Al-Imran ayat 77. Sahabat kunci yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang dapat membatalkan pahala puasa yang terakhir yaitu menjaga mata dari syahwatnya. Sahabat kunci yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa tidak hanya menahan hawa nafsu dan rasa lapar dan haus, tetapi puasa juga harus menahan atau menjaga mata dari syahwat. Karena itulah orang-orang yang menyebarkan syahwat, maka gugurlah pahala puasanya. Maka dari itu, sahabat kunci yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita jauhi dari perilaku itu, supaya puasa kita tidak rugi dan mendapatkan pahala. Mungkin cukup sekian kunci dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.